Selamat pagi para siswa kelas 9. Selamat datang di tahun pelajaran yang baru 2021-2022. Kita bertemu dalam pelajaran bahasa Indonesia pada kesempatan yang pertama ini. Sebelum masuk ke dalam materi, ada baiknya kalian memahami konsep dasar bahasa Indonesia. Nah, konsep dasar bahasa Indonesia akan saya jelaskan dalam beberapa slide PowerPoint berikut. Silakan mencermati. Pelajaran bahasa Indonesia mempelajari berbagai macam teks, misalnya teks laporan hasil observasi, teks prosedur, teks eksplanasi, dan lain sebagainya. Sebelum kalian paham apa itu teks, mari kita pelajari konsep dasar bahasa Indonesia berikut. Satuan kebahasaan di dalam bahasa Indonesia, bahkan di dalam semua bahasa, itu terdiri dari fonem, morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Mengapa mempelajarinya penting dan sebanyak ini? Karena nanti di dalam teks-teks yang akan kita pelajari, kita akan menganalisis misalnya kata berimbuan. Nah, kata berimbuan itu nanti berkaitan dengan morfem dan kata. Atau kita mempelajari tentang kalimat tunggal dan kalimat majmuk. Nah, di situ kita harus paham apa itu klausa dan apa itu kalimat. Langsung saja yang pertama, bagian satuan kebahasaan yang paling kecil adalah fonem. Fonem merupakan satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontras makna. Nah, di situ contohnya misalnya harus dan arus, ada perbedaan fonem H, maka maknanya pun juga berbeda. Kemudian beras dan berat. Nah, di situ ada perbedaan fonem S dan T, maka maknanya juga berbeda. Di situ beras ya, ada B E R A S ya. Huruf E namun melambangkan bunyi E. Kemudian lambang fonem diatur dalam International Phonetic Alphabet. Kemudian bidang ilmu dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa adalah fonologi. Nah, mari kita perhatikan. Beras di situ secara fonologi ditulis E ya. Kemudian emansipasi ditulis E. Kemudian menggeleng di situ ada yang E, kemudian ada yang E di depan L itu ya. Kemudian obat, obat ditulis O dan dokter, dokter. Nah, menurut IPA atau International Phonetic Alphabet penulisannya seperti itu. Kemudian morfem di atas fonem ya. Morfem adalah satuan bentuk bahasa terkecil yang mempunyai makna relatif stabil dan tidak dapat dibagi atas bagian bermakna yang lebih kecil. Nah, contohnya ada bermain. Bermain itu terdiri dari dua morfem, morfem ber dan morfem main. Ber itu terikat karena harus diimbuhkan dengan kata dasar, kemudian main itu morfem bebas. Morfem bebas disebut juga, bisa disebut juga dengan kata. Kemudian melakukan itu terdiri dari tiga morfem, yaitu morfem terikat me, kemudian morfem bebas laku, dan morfem terikat kan. Morfem bebas itu dapat berdiri sendiri dan bermakna ya, bisa berupa kata. Kemudian kalau morfem terikat tadi tidak dapat berdiri sendiri, harus bergabung dengan morfem bebas. Nah, sekarang kita tahu bedanya fonem dan morfem. Kemudian yang ketiga kata. Kata adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, terjadi dari morfem tunggal, misalnya batu, rumah, datang, atau gabungan morfem, pejuang, Pancasila, Maha Kuasa. Nah, jadi kata bisa terdiri dari morfem bebas atau bisa terdiri dari gabungan morfem.
Berikutnya frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Artinya bukan terdiri dari subjek dan predikat ya. Misalnya sangat jauh. Nah, di situ tidak ada unsur subjek predikatnya. Burung bangau, tidak ada unsur subjek predikatnya. Dan yang terakhir tinggi sekali. Di situ bisa berpola diterangkan menerangkan atau sebaliknya. Dan di atas frasa ada klausa. Klausa adalah satuan kebahasaan yang minimal terdiri dari subjek dan predikat. Nah, kalau frasa tadi bukan subjek predikat, kalau klausa harus subjek predikat. Misalnya gunung itu tinggi, gunung itu subjek, tinggi predikat. Ayah bekerja, ayah subjek, bekerja predikat. Kami lapar, kami subjek, lapar predikat. Nah, seperti itu ya. Berikutnya adalah kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pula intonasi final, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Misalnya yang pertama, kami membaca. Itu merupakan kalimat karena terdiri dari subjek predikat, kemudian ada intonasi finalnya, tanda titik. Yang kedua, baca. Itu meskipun hanya terdiri dari sebuah morfem bebas atau kata, tapi di situ juga termasuk kalimat karena memiliki intonasi final berupa tanda seru. Kemudian yang ketiga, ayah pergi ke kantor dan ibu ke toko. Nah, di situ masih klausa. Mengapa kok masih klausa? Padahal ada subjek predikatnya. Bahkan subjek predikatnya ada dua, yaitu ayah pergi dan ibu juga di situ ya. Di sini tidak ada intonasi finalnya, baik tanda titik, tanda seru maupun tanda tanya. Jadi ini masih berupa klausa. Nomor 4, aku akan ke sana. Ini juga berupa klausa. Kemudian yang terakhir nomor 5, adik sudah lapar. Nah, adik sudah lapar, adik sudah lapar. Nah, itu ya bacanya ya. Di sini termasuk kalimat karena ada intonasi finalnya berupa kalimat tanya. Kemudian satuan kebahasaan yang tertinggi adalah wacana. Nah, wacana inilah yang disebut teks karena memiliki pokok pikiran yang utuh ya. Misalnya teks laporan hasil observasi. Oh, berarti wacana yang berisi laporan hasil observasi. Jadi selama ini mungkin kalian mendengar kata-kata tentang wacana itu belum tepat. Misalnya pemerintah memiliki wacana membangun bendungan. Nah, itu yang tepat sebenarnya rencana, bukan wacana. Karena wacana itu artinya teks yang utuh. Berikutnya, kalau kita sudah memahami dari fonem sampai wacana, jadi wacana itu berarti terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat terdiri dari beberapa klausa. Klausa terdiri dari beberapa frasa. Frasa terdiri dari beberapa kata. Kata terdiri dari beberapa morfem. Dan morfem terdiri dari beberapa fonem. Kalau sudah paham itu, kita baru masuk ke materi yang pertama. Demikianlah penjelasan konsep dasar bahasa Indonesia. Dari satuan kebahasaan terkecil, fonem, hingga satuan kebahasaan yang paling besar, yaitu wacana atau teks. Untuk minggu depan kita akan memasuki materi bab yang pertama, yaitu teks laporan hasil percobaan. Terima kasih, sampai jumpa.